Dawuh yang nomor 13 dari Sayyidina Hasan Al-Basri, ini min akabirit tabi'in, pembesarnya tabi'in, yakni santrinya para sahabat. Dawuh ini apa? Man la adabalah la ilmalah. Siapa orang yang tidak mempunyai tata krama atau akhlak, ya, orang yang tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai tata krama, la ilmalah ayyu'taddu bih, maka dia tidak mempunyai ilmu yang dihitung atau dihargai. Sealim apapun sampean, tapi sampean tidak punya akhlak, maka eko cek orang. Mungkin puang ngajar doa asal ilmu, doa asal alim, doa asal kiai, doa asal santri, kan begitu kan ya? Tidak ada harganya ilmu yang kita miliki, itu tidak ada harganya sama sekali kalau kita tidak punya akhlak. Maka gunakan akhlak. Masalah tak alim, masalah tak pintar, maka lebih putra kiai, tapi berakhlak itu akan disenangi oleh orang lain. Waman la sobralah la dinalah. Kemudian yang kedua, tidak dinamakan orang bersabar bagi orang yang tidak bersabar. Orang yang tidak bersabar maka dia tidak mempunyai agama, yakni agamanya tidak dihitung, tidak dihargai daripada orang tersebut. Sebelum kita orang Islam dengan orang kafir itu tidak ada bedanya kalau kita tidak sabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujian yang diberikan kepada orang mukmin itu ada nilai pahalanya kalau kita bersabar, ya. Karena ujian yang diberikan oleh Allah itu yang pertama untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan istighfar, dengan sholat, dengan sholawat, dengan puasa, tidak bisa. Tapi harus dilaksanakan dengan ujian, dikasih musibah oleh Allah. Yang kedua untuk mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, ya, untuk supaya mengurangi beban kita nanti di akhirat. Makanya orang-orang waro itu memang mahabbatul ibtila. Mereka itu senang kalau diberikan ujian oleh Allah. Mereka senang kalau diberikan musibah, ya. Beda dengan kita. Karena orang yang diberikan ujian itu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kayak anak kita sekolah, ya. Anak sekolah SD, sekolah TK, sekolah SMP misalkan. Kalau ikut ujian pasti dia akan naik kelas. Tapi kalau sama gurunya kamu tidak boleh ikut ujian, ya Pak, tidak bisa, tidak akan naik kelas. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, waman la wara'alah la zulfalah. Orang yang tidak waro', ya, tidak meninggalkan perkara yang haram, tidak meninggalkan perkara yang syubhat. Syubhat ini sama, ya, antara halal haramnya itu syubhat. Kayak ada mangga jatuh dari pohonnya, mangganya di dalam pagar, pohonnya di dalam pagar, mangganya ada di luar pagar. Nah, ini syubhat antara halal dan tidak halalnya. Kalau di dalam pagar, di bawah pohonnya itu haram diambil. Jangan sembarangan kita ngambil, misalkan ke sawah misalkan, ya, ada pohon kelapa, di bawahnya ada kelapa yang jatuh, itu tidak boleh kita ambil kecuali kita tahu dan yakin bahwa yang memiliki atau pemiliknya itu ridho kalau diambil. Tidak boleh sembarangan ambil. Yang syubhat, kalau ada pohon kelapa di bawahnya ada mangga, nah, itu syubhat. Kan beli geger di atas kan, itu kayak cotut misalkan, lora berburuh misalkan, ya. Itu syubhat itu di sana. La zulfalah, orang yang tidak warok maka dia tidak akan mempunyai pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat sama sekali, ya. Tidak dekat dengan Allah, tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita memperbaiki akhlak, tata krama kita, ucapan dan perbuatan, kemudian berusaha kita sabar menghadapi ujian daripada Allah, dan yang ketiga belajar warok, ya, sedikit-sedikit kita wajib meninggalkan yang haram dan berusaha meninggalkan yang syubhat. Wal maqalatur rabi'ata asyarah, yang terakhir, dawuh yang nomor 14, diriwayatkan anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi
Ada di zaman Bani Israel itu ada seorang laki-laki, beliau ini keluar dari negaranya untuk mencari ilmu. Jadi keliling kemana-mana selalu mencari ilmu. Fabalagha dzalika nabiyahum. Kemudian ada seorang nabi pada waktu itu mendengar bahwa ada seorang pemuda tiap hari keluar, dia tujuannya mencari ilmu. Faba'asa ilaihi fa'atahu faqala lah. Kemudian Nabi tadi mengutus seseorang untuk memanggil pemuda itu, kemudian pemuda itu datang. Maka Nabi itu berkata, "Ya fatan, wahai pemuda, inni a'idzuka bisalasi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin." Wahai pemuda, engkau aku berikan peringatan atau mauidhah dengan 3 perkara yang di dalam 3 perkara ini semua ilmunya orang-orang terdahulu dan orang yang akhir, mulai dari Nabi Adam diciptakan dan sampai hari kiamat, ini terkumpul dalam 3 perkara ini. Jadi semua ilmu yang ada di dunia ini, mulai di awal diciptakan dunia sampai akhir dunia dihancurkan, ini ada 3 perkara. Yang pertama, khafillaha fis-sirri wal alaniyah. Hendaknya engkau takut kepada Allah, ya. Takut kepada Allah fis-sirri, dalam keadaan samar sendirian, wal alaniyah, dan keadaan terang-terangan atau banyak orang. Ay halil khafa 'anil nas wa fi halid dhuhur indahum. Jadi kita tetap takut kepada Allah walaupun dalam keadaan sendiri, dan takut kepada Allah dalam keadaan banyak orang. Jadi maksudnya dimanapun kita berada, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah menilai kita, ya, mengetahui apa yang kita lakukan walaupun orang lain tidak mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, amsik lisanaka 'anil khalqi la tudzakkiruhum illa bi khair. Jaga lisanmu, jaga lidahmu daripada semua makhluk Allah, la tudzakkiruhum illa bi khair. Jangan sampai engkau menyebut, menceritakan makhluknya Allah atau orang lain kecuali dengan kebaikan. Ya, jangan sekali-kali kita menceritakan kejelekan orang lain, tapi bicarakan kebaikan-kebaikannya. Terkadang 1 tahun penuh berbuat baik, yang dibaca malah yang jeleknya walaupun hanya sekali. Jangan, ceritakan yang baik, ceritakan yang baik, kubur kejelekannya. Lalu Allah menutupi, kok sampean yang menyebar luaskan. Hati-hati, ya. Jaga lisan kita, jangan sampai kita menyebut orang lain kecuali dengan kebaikan, terutama dan lebih-lebih apabila orang tersebut sudah meninggal. Udah mati si Anurwah, jangan sampai, terutama yang sudah mati, kubur kejelekannya sebagaimana jasadnya sudah dikuburkan. Kemudian yang ketiga, wa nadhuru hubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Jaga rotimu, karena makanan pokok pada waktu itu adalah roti, atau jaga makananmu. Jangan sampai engkau makan sesuatu apapun kecuali sudah jelas bahwa itu adalah perkara yang halal dari perlokoning. Nah, perkara yang halal yang kita makan. Famtana al-fata al-khuruj ila baladin akhar li talabil ilmi. Kemudian pemuda tadi sudah tidak keluar lagi, yakni mencukupkan diri belajar kepada nabi tersebut dan melaksanakan wasiatnya, yaitu bertakwa kepada Allah fis sirri wal alani. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, man khafallaha ta'ala khawwafahu Allah ta'ala kulli syai'. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang, maka segala sesuatu akan ditundukkan oleh Allah untuk melayaninya, untuk mencukupi segala kebutuhannya. Tak salah korban sebetulnya korban betul-betul takwa, murawa takwaan. Jadi macam. Kemudian wa man khafa ghairallahi ta'ala khawwafahu Allah ta'ala min kulli syai'. Siapa orang yang tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan menakutinya. Jadi yang khawatir, selalu khawatir tok.
Kemudian wasiat tadi yang pertama kan takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau banyak orang. Yang kedua menjaga lisan kita, lidah kita daripada menyebut kejelekan orang lain. Dan yang ketiga menjaga makanan kita jangan sampai dari makanan yang haram. Karena dikatakan man akalal harama wa atawal ibadah fahuwa kal hammam alladhi raqada ala bidin fasidin la yafrahu syai'an bal yahruju midaran. Siapa orang yang atawal ibadah, selalu ibadah siang malam, tapi akalal haram, yang dimakan perkara yang haram, fahuwa kal hammam, orang tersebut bagaikan merpati, burung dara, ingat dara. Alladzi raqada ala bidin fasidin, yang mengarami telur sampurukan, telur yang rusak, maka dia tidak akan menetaskan apapun kecuali hanya sampurukan gini kan. Jadi berusaha, dia tetap berusaha semaksimal mungkin. Yang kita makan adalah perkara yang halal, kemudian yang diberikan kepada istri, kepada anak-anak kita juga dari perkara yang halal. Hadza minni wa minkum. Ada pertanyaan? Monggo. Tentang mau bertanya tentang Ustaz, apa kewajiban seorang suami atau sebaliknya istri itu bagaimana cara berbakti terhadap orang tua, Ustaz? Kan diwajibkan untuk berbakti terhadap orang tua yang jauh ataupun yang sudah meninggal atau yang sudah sakit. Cara berbakti suami atau istri dengan alibi anak-anaknya itu sibuk kerja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami istri bagaimana caranya berbakti kepada orang tua yang jauh, yang sakit atau bahkan yang sudah meninggal? Semampu kita maksimalkan ya. Kalau sebagai suami kan tetap wajib berbakti kepada ibunya. Kalau istri wajib berbakti kepada suaminya. Kalau kita mampu menjangkau dan kita mempunyai kelebihan harta di samping kewajiban kita kepada istri dan anak, maka kita sisihkan sebagian atau bahkan banyak kita berikan, kita sumbangkan, bisa kita transferkan kepada kedua orang tua kita untuk makannya, untuk obat biaya sakitnya, seperti itu. Kalau sudah meninggal ya kita kirimi Fatihah, bisa dengan ngaji, bisa dengan sedekah, bisa dengan ngundang orang ngaji dan semacamnya. Sedekah ke masjid, pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua atau yang sudah meninggal. Kira-kira seperti itu. Masalah sibuk yaitu tadi, apakah tidak ada waktu lagi ya. Sedangkan orang tua kita merawat kita itu juga sibuk mereka itu. Tapi tidak pernah kita ditinggalkan sehari tidak makan, tidak dirawat kan tidak kan. Tetap sesibuk apapun, bahkan sesakit apapun orang tua akan merawat kita pada waktu kita kecil. Bojong makan, anak nangis, bojong makan nangis. Yang sakit anak kecil itu juga orang tuanya ikut sakit kan, ngembon kan. Hendaknya itu menjadi acuan kita supaya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Dulu ada orang bertanya kepada Nabi, man ahakun nas, siapa orang yang lebih berhak untuk saya berbakti wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi? Sumaman. Kemudian siapa Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian sumaman, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian sumaman, siapa lagi Rasulullah? Baru abakah, bapakmu. Jadi ibunya 3, bapak 1. Mantap. Maksudnya apa? Berbakti 3 kali kepada ketiga ibu. Berbakti 3 kali kepada ibunya, baru berbakti sekali kepada ayah. Jadi lebih diutamakan berbakti kepada ibu 3 kali, 1 kali kepada ayah. Ibu saya ini begini, Rasulullah cerem, tak mau menerima, gini, kikir melolo misalkan ya. Apakah bakti saya sudah menggendong, sudah gini, sudah mencukupi segala macam itu cukup? Enggak. Sampai seandainya engkau dipotong-potong semua sendimu, ruasanmu ini
Jumlah sendi kita ini ada yang mengatakan itu berjumlah 313 sendi ruasan ini. Seandainya tubuh kita dipotong-potong untuk membalas jasa ibu kita, itu udah ada apa-apanya. Ya, satu jeritan pada waktu dia melahirkan, walaupun melahirkan dia kayak sakit nyaman, sakit yang nyaman, ini dibeli nih. Ya itu. Jadi tetap seorang suami ya apa menganjurkan, mengarahkan, menyuruh agar istrinya tadi bisa berbakti kepada orang tuanya. Seorang istri juga demikian. Ya apa sekiranya suami itu berbakti kepada orang tuanya. Enak kalau sama-sama gini. Jangan yang laki mau ngasih ibunya tekan misalkan gini malam pun mulai saya beriin. Waduh, jangan ya. Ya cuma seorang suami harus juga tahu kewajiban suami kepada istri. Harus sama-sama ngerti. Mun bini beri 100, orang tuanya kasih 50 itu sih wajar. Coba beri ning 10 misalkan bini 100. Jangan seperti itu. Sekiranya wajar, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling menganjurkan, mengingatkan. Ya apa dek, apa ibu sampean atau mertua atau emak sudah dibelikan bakso, sudah dibelikan beras, sudah dibelikan ikan. Sekiranya begitu. Ya, nanti istri sampean juga demikian. Sebaliknya akan membalas kebaikan sampean kepada orang tuanya. Tanyakan, ya paling tidak kabarnya. Cuk, tak tahu mana tanya ki sekali yang tuan laki ini misalkan, tak tahu mana tanya ki sekali yang tuan bini, jangan tanyakan. Sekiranya sama-sama bisa saling berbakti. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Bu Muslimah. Ini ada beberapa pertanyaan kemarin. Ada lagi yang lain? Penyakit menutup pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa anggota wudhu cuma 4 yang dibasuh? Jadi muka, tangan, kepala, kaki. Kalau telinga itu sunnah. Kenapa kok anggota yang 4 yang dibasuh? Dan apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Kan saya akan ini kan saya wudhu dengan saya akan tahu ya ini kan mak saya yosap nih kamu mana kan gitu. Badan yang kayak mata, masa saya suntik mata kan kayak kembali. Pon hikmah yang terkandung kenapa arba'atu a'dha, 4 anggota yang diperintahkan suruh dicuci oleh Allah pada waktu wudu, karena Nabi Adam bermaksiat kepada Allah dengan 4 anggotanya. Yang pertama, Nabi Adam aqbala biwajhi, menghadap ke buah huldi itu dengan wajahnya. Yang kedua, akhadha biyadaihi, mengambil buah huldi dengan kedua tangannya. Kemudian hamila ala ra'sihi, epekol sampai buah huldi itu di atas kepalanya, ya. Mungkin jurah aja buah surga nih kan. Buah surga itu tanda-tandanya pohonnya kecil, buahnya besar. Kalbitih, ini ke buah surga, semangka. Terus apa namanya? Milon, terus labu gandum. Nah, walu ini. Nah, kalau buah surga. Jadi pohonnya kecil tapi buahnya besar. Namun buah neraka ini kan seperti ikan beringin. Pohonnya raja buah til-til. Buat dalam buat cerita orang yang tujuh ibu benar kan beringin. Ndak adil pangeran ini. Kenapa? Itu semangka, pohonnya kecil, buahnya besar. Raja bicara kemaling. Buahnya besar. Sedangkan beringin ini besar, kemudian buahnya kecil. Gue deker situ bukan beringin, tengen mereka elongan. Adil Allah. Langsung ngucap adil. Juk saking bukan beringin pahina semangka, tak ada orang cetak. Langsung dikasih peringatan sama Allah. Itu hikmahnya. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan kepada Bani Adam, kepada keturunannya membasuh mukanya karena telah digunakan untuk maksiat. Membasuh muka, membasuh tangan yang mengambil buah huldi, membasuh kepala yang telah nyuhun buah huldi, dan membasuh kaki karena berjalan mengambilnya itu dengan kaki. Telinga kenapa? Karena mendengarkan bisikan setan. Jadi hikmahnya di sana. Kemudian
hikmahnya lagi supaya kita itu suci, ya. Karena kalau badan, muka itu dibasuh kita akan cengar. Tahu usah corona kan suruh nutup itu sunnahnya kan kumur-kumur, nyedot air dan semacamnya, itu semua dilakukan sudah oleh agama Islam, sudah dianjurkan. Itu diantara hikmahnya kita diperintahkan membasuh anggota yang 4. Kemudian, bolehkah iktikaf di selain masjid? Tidak boleh bagi laki-laki, ya. Bagi laki-laki tidak boleh iktikaf di selain masjid, musola misalkan, balai desa misalkan, ya, atau alun-alun. Tak boleh niat iktikaf sampean, mancing misalkan niat iktikaf tak boleh, ya. Jadi iktikaf itu berdiam di masjid dengan niat iktikaf, ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, atau muta'afal arafah kula niat i'tikaf nang masjid nikah karena Allah sudah mendapatkan pahala selama kemudian berdiri masjid nikah, mendapatkan pahala pokok awirit pokok tak tedung, mendapatkan pahala tambahan i'tikaf. Kalau perempuan boleh i'tikaf di rumahnya, di tempat sholatnya. Jadi di musolanya, kalau di rumahnya ada musolanya, ada tempat sajadahnya, oleh itikaf di sana. Dan oleh itikaf ning kasur lagi, kasur yang paling sejodo apa itikaf tidak boleh. Jadi itikaf di tempat sholatnya, karena tempat sholat di rumah itu bagi perempuan itu bagaikan masjid, pahalanya sama dengan sholat di masjid. Terutama perempuan yang masih muda, ya, yang seglowing, misalkan sebahenol, ke masjid. Ya, kecuali sudah sepuh tidak apa-apa ke masjid. Jadi sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid bagi yang masih muda. Kemudian sholat di kamarnya atau di tempat musholanya lebih baik daripada sholat di rumahnya atau di luar gini. Jadi lebih tertutup perempuan itu lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana hukum dan cara menikahi perempuan kembar siam atau dempet. Ini kan firman Allah, antajma bainal ukhtain. Tidak boleh kita menikahi dua bersaudara. Iyunai kabin malah jentuan, misalkan ngabin aren tidak boleh. Kecuali dipisah. Mbak Yunya itu dipisah, misalkan iddahnya sudah selesai. Kalau masih telak roj'i, ya, masih telak 1 atau telak 2, masih telak roj'i, tidak boleh menikahi adiknya. Karena status talak roj'i itu adalah masih sebagai istri, tinggal bilang rujuk, tidak usah akad lagi. Tapi kalau langsung telak 3, misalkan Mbak Yunya kemudian menikahi adiknya, itu boleh. Sekarang ya apa kalau kembar siam dempet? Padahal kan tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Ini kembar siam dempet pada biniin. Makanya ulama mengatakan kalau inka lahuma ra'sani, kalau mempunyai dua kepala, ya, mempunyai dua kepala, wa arba'u aidin, dan mempunyai 4 tangan. Kemudian wa arba'u arjulin, dan mempunyai 4 kaki. Dan semuanya ini bisa berfungsi dengan sendiri-sendiri. Yang satu bisa makan, yang satu tidur misalkan, ya. Berarti kan hidup sendiri. Maka itu dihukumi 2 orang. Jadi selama itu sampean menikahi, misalkan nyaman 2, misalkan siapa nyaman ini? Siti Bisita, misalkan gitu. Siti Bisita. Mun sampean menikahi Siti, sampean tak oleh apolong Bisita. Jadi Sita ini kan ada jadi DP. Jadi mun pian pada apolong Siti ini kan Sita ini sero bedem. Seronggal metengel, jadi ngiding apa? Ya karena memang tidak boleh. Ya kalau masih bisa dioperasi. Lemun cek dempet sarah kadang kan gitu. Dan tidak punya biaya untuk sedangkan ini latin misalkan gitu, pas sepele sigitin biar maka sigitan ini kan serong dengan tak oleh mandeman kan gitu, oleh gentenan nih kan. Cukup situ. Lah, apabila satu fungsi memang punya 2 kepala, memang punya 4 kaki, misalkan gitu, memang punya 4 tangan,
tapi organ jantungnya satu misalkan nggih, hatinya satu, sesitung makan, sesitung ini kan nengenang misalkan nggih. Tak pati fungsi misalkan, maka boleh sampean dari situngna pindah, situngna tidak apa-apa. Maka kembar siam karena dikebagaikan satu orang. Loh, hal yang seperti ini loh sudah dibahas oleh ulama kita dulu. Padahal kita pernah sampean apa kibereng kembar siam? Tak pernah. Kita hanya melihat di televisi. Tahu di Google di India yang banyak ini. Repot kan? Tahu saya nyari siam lagi. Nyari saya normal lagi. Toko lopot. Toko clear. Oke. Kemudian yang terakhir, apa kiat-kiat agar sholat kita khusyuk? Nah, supaya sholat kita khusyuk itu bagaimana? Yang pertama seperti yang kemarin, menasam dekep itu agak ke kiri dan agak ditekan sedikit. Kemudian yang kedua, jangan ada segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita. Contoh, pakaian harus yang pas, yang nyaman. Jangan terlalu seabor-gelobor, jangan terlalu seret ngampret. Berarti ngesuju itu melarat, krok amunyi misalkan apalagi sampai gede ya. Jangan, tak kira khusyuk sudah. Kemudian sekiranya situasinya nyaman. Jadi di tempat sholatnya sampean itu kalau misalkan sumuk, kalau misalkan ojong ya, panas, kasih kipas. Kalau perlu kasih AC. Mulai nyaman aku ojong hidung. Kemudian jangan ada yang mengganggu di depan sholat kita. Coba kumpul Ronaldo, jangan dikasih sesuatu yang mengganggu konsentrasi kita. Makanya makruh meletakkan sesuatu di depan tempat sholat kita, seperti di masjid di depan ada tulisan misalkan, itu makruh. Boleh diletakkan di atas yang sekiranya tidak dilihat oleh orang yang sedang sholat. Tidak boleh sebetulnya dikasih tulisan-tulisan Arab-Arab di masjid-masjid itu ya, bukan tidak boleh, haram ya, makruh. Karena itu dapat mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Makanya orang yang sholat disuruh menundukkan pandangan menghadap kepada tempat sujudnya. Itu diantaranya supaya khusyuk. Tak oleh mikirin kemana juga. Tarik semua pikiran kita sedang menghadap kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Bayangkan seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakinkan dirimu bahwa Allah melihat kita, menilai sholat kita. Ada juri. Jadi bayangkan ada juri sampean, sholat dirian, bayangkan sampean sedang mengikuti lomba sholat. Ya apa sampean mengikuti lomba sholat? Kira-kira dibagus-baguskan apa enggak? Pasti pan pemapan, jadi lomba. Jadi sampean kalau sholat, bayangkan ada juri yang menilai, maka sholat sampean harus yang terbaik menjadi nomor 1. Dan bayangkan seakan-akan engkau laku mati ya lah. Begitu ya, supaya bisa khusyuk. Cukup nih. Kira-kira itu. Wallahu a'lam bishawab.